Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syauki Pasazua ingin memberitahu atau mensosialisasikan bagaimana cara merawat saluran drainase. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu, drainase itu adalah saluran yang berfungsi untuk menyalurkan kelebihan air dari suatu tempat ke tempat lainnya. Contohnya itu adalah selokan, gorong-gorong, atau yang biasa sering kita sebut paret gitu ya. Di sini drainase sendiri terbagi dua, yaitu ada drainase terbuka dan drainase tertutup. Di mana drainase tersebut cara merawatnya juga berbeda. Sebenarnya untuk apa sih kita merawat saluran drainase? Saluran drainase diciptakan agar tidak terjadi banjir. Contohnya misal seandainya di suatu wilayah terjadi turun hujan, jadi aliran dari hujan tersebut yang berlebih itu dialirkan melalui saluran drainase. Bagaimana jika saluran drainase kita tersumbat? Tentu saja bakal menyebabkan terjadinya banjir. Oleh karena itu, kita sangat-sangat perlu dan sangat membutuhkan untuk merawat saluran drainase. Setiap saluran drainase, cara merawatnya ada dua tipe, yaitu perawatan rutin dan perawatan berkala. Untuk perawatan saluran drainase terbuka, contoh bagaimana saluran drainase terbuka. Saluran drainase terbuka itu adalah saluran drainase yang terbuka, tidak ada penutupnya. Yang biasa kita sering lihat di pinggir jalan gitu, mungkin jalan-jalan yang bukan jalan besar. Bagaimana saluran drainase itu yang tertutup itu, dia biasanya ditutupi semacam penutup di atas drainase. Jadi perawatannya itu langsung saja. Untuk saluran yang terbuka, untuk perawatan rutinnya tersebut kita perlu membabat rumput di pinggir saluran. Jadi sebenarnya rumput yang ada di pinggir saluran itu juga mengganggu untuk saluran drainase tersebut. Jadi kita harus secara rutin merawat dan membabat rumput-rumput yang ada di pinggirannya. Yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membersihkan tumbuhan-tumbuhan pengganggu. Biasa di dalam saluran drainase terdapat tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh secara liar. Tumbuhan tersebut sangat-sangat harus kita bersihkan agar tidak menghambat air yang mengalirnya. Selanjutnya itu kita harus memperbaiki longsoran-longsoran kecil. Contohnya bagaimana? Seandainya di saluran drainase tersebut ada sedikit longsoran yang dimana menyebabkan mungkin debit airnya itu bakal tidak sesuai dengan rencana, sehingga debit yang diperkirakan tidak terrealisasikan dengan yang sebenarnya. Oleh karena itu kita sangat perlu merawat longsoran-longsoran tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada kita menambal dinding-dinding yang retak. Dinding yang retak tersebut harus kita tambal agar tidak misal terjadinya mungkin bocor atau merembes ya, seperti itu. Selanjutnya dia ada perawatan berkala. Perawatan berkala itu apa yang memang yang harus kita lakukan? Perawatan berkala pada saluran drainase terbuka yaitu adalah kita harus mengeruk endapan lumpur. Biasa dia kalau di saluran drainase itu ada endapan lumpurnya di bawahnya itu, sehingga kita perlu mengkeruk. Biasa orang ada apa misal saluran drainasenya itu sudah dalam konteks yang besar, biasa dia menggunakan ekskavator atau mobil pengeruk, atau kita misal mungkin selokan-selokan yang kecil. Bagaimana kita mengeruknya? Biasa kita menggunakan cangkol ya. Biasa ada di setiap kampung-kampung itu melakukan perawatan drainase secara gotong royong. Biasa sebulan sekali atau mungkin sebulan 2 kali. Selanjutnya di sini kita bisa melihat ada saluran drainase yang tertutup. Cara merawat saluran drainase yang tertutup, pertama kita perlu membuka penutup tersebut menggunakan tripod. Biasanya orang menggunakan, mungkin kalau nggak ada tripod untuk yang saluran selokan-selokan yang kecil tuh bakal menggunakan kayu untuk mengganjal dan mengangkatnya. Selanjutnya kita perlu mengecek kedalaman endapannya. Kita harus cek dulu kedalaman endapannya. Mengapa kita harus mengecek kedalaman endapannya? Karena ditakutkan ada gas beracun yang membahayakan kita. Jadi bagaimana kita mengeceknya? Biasa dia ada menggunakan tongkat atau menggunakan stick dan kita cek kedalamannya. Terus apabila seandainya gasnya beracun, kita di situ meniupkan zat asam segar ke dalam manhole dengan blower. Selanjutnya ada perawatan berkala. Perawatan berkala itu dia dilakukan juga sama dengan perawatan drainase terbuka, yaitu kita perlu mengeluarkan endapan lumpur
yang ada di dalam selokan. Dia ada dua cara, yaitu dengan cara rodding atau kita sikat atau kita keruk, itu juga sama aja. Atau kita dengan cara jetting. Apa itu jetting? Jadi kita menggunakan generator menyemprot hingga endapannya itu tertolak. Apalagi kayak di musim hujan sekarang ini ya, sangat-sangat perlu untuk melakukan perawatan drainase, karena seperti sudah beberapa survei ke beberapa orang bagaimana pendapat dia tentang saluran drainase yang ada di daerah rumahnya. Banyak yang mengatakan yang tersumbat, yang endapan lumpurnya sangat-sangat tinggi. Bahkan saat hujan tidak jarang bahkan air dari selokan tersebut yang malah tumpah ke jalanan atau perumahan warga. Itu sangat disayangkan karena dia terlepas dari fungsinya yang seharusnya. Bagaimana dia sebenarnya berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air dari suatu tempat ke tempat lainnya. Oleh tersebut kita harus menjaga dan merawat saluran drainase agar tidak terjadinya banjir. Mulai dari kita untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.